Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa sekalian yang berbahagia. Jumpa kembali di channel Agus Susanto. Wah, channelnya pertanian. Oh, ya. Iya Pak. Mau cari informasi mengenai kelapa sawit ada, dan pertanian secara umum. Iya Pak. Ini kita akan membahas mengenai kaitannya masih pertanian juga ini Mas, atau peternakan Masih Pak. atau perlebahan ya, Iya Pak, betul. sesuai dengan background di tempatnya Mas Dika itu lebah ya Mas ya itu ya. Iya, ini lebah Pak. Lebah. Jadi yang akan kita diskusikan salah satu produk dari lebah itu adalah madu. Madu Pak. Ya. Bahasa Inggrisnya apa Mas? Honey. Wah, siapa mesti hafal itu. Apalagi tambah muni kan Mas. Itu makanya. Jadi ini Mas, ini ceritanya kan gini. Ini yang nanti saya mau tanyakan ke Mas Dika sebagai ahli lebah itu. Jadi saya itu sekarang ini Mas, saya tunjukkan. Nampak kan Mas? Nampak Pak. Nah ini kan botolnya kecil gini kan Mas. Ini namanya isinya katanya propolis Mas. Nah betul Pak. Kemasan-kemasan propolis. Iya. Ini apanya? Isinya cuma 6 mili Mas, tapi harganya mahal juga loh Mas. Nah itu. Iya. Itu bervariasi mahal. Dulu kita kan pernah datang ke apa yang itu juga sampai 175.000, ada 400.000. Nanti mohon dijelaskan Mas, propolis itu apa, dihasilkan oleh lebah apa, ya di mana gitu kira-kira supaya netizen itu juga paham dan jelas. Ini rasanya pahit Mas, kalau pagi saya teteskan 1 tetes itu udah supaya tenggorokan longgar gitu. Iya. Nggak tahu lah itu kira-kira loh Mas, itu apa fungsinya dan Oke Mas, mohon dijelaskan apa itu propolis, menghasilkannya bagaimana, madu itu apa, kira-kira begitulah. Silakan Mas. Oke Pak, terima kasih banyak. Jadi memang akhir-akhir ini kita sering ini ya Pak ya diinformasikan bahwa untuk menjaga imunitas, nah itu salah satunya minum madu gitu. Terus beberapa waktu yang lalu juga masih terkait dengan pandemi ini juga, ini ada produk namanya produk propolis, ini juga bisa untuk melegakan tenggorokan karena kan biasanya COVID-19 ini kan identik juga dengan saluran pernapasan dan sebagainya. Nah itu kan kemarin juga muncul juga. Nah ini akan kita bahas pertama terkait propolis seperti yang tadi Pak Agus sampaikan bahwa propolis ini dijualnya per mili dan harganya cukup mahal ya Pak ya. Nah propolis itu apa? Jadi pertama-tama kita kenal bahwa serangga yang seperti di virtual background saya ini kan sudah tahu semua lebah. Jadi kelompok famili Apidae. Nah, lebah-lebah dari kelompok Apidae ini biasanya mereka umumnya berkoloni Pak. Jadi membentuk koloni yang sering kita lihat mereka mempunyai sarang. Nah, di sarang itu kan ada ratunya, kemudian ada lebah pekerja, terus ada lebah pejantannya gitu. Nah, lebah-lebah pekerja ini fungsinya adalah tugasnya adalah untuk mengumpulkan makanan. Nah, makanannya ini apa? Makanannya itu adalah mereka mencari sari-sari nektar Pak dari bunga-bungaan. Nah, seperti pada gambar di sebelah ini itu lebah pekerja yang sedang menyesap nektar gitu. Jadi nektarnya ditaruh di dalam mulutnya, tetapi nggak langsung dimakan sendiri karena disimpan terus dibawa pulang ke sarang Pak. Nah di dalam sarang itu biasanya kan seperti segi 6, seperti yang di background Bapak itu kan seperti sarang lebah itu, segi 6 itu. Nah sarangnya sendiri itu terbentuk dari lilin dan nanti lilinnya itu salah satu pelapisnya adalah resin. Nah ini nanti berhubungan semua Pak. Jadi makanan itu ditaruh di
kotak nektar tadi yang disesap dari bunga-bunga tadi diletakkan di dalam kotak-kotak segi 6, kemudian di situ nanti akan terjadi proses kimiawi oleh si lebah itu sendiri yang akhirnya kita sebut sebagai madu. Jadi sebenarnya madu itu adalah makanan dari si lebah itu sendiri, Pak. Karena Oh, di dalam sarang selain isinya madu itu juga ada anak-anak dari lebah gitu, Pak. oh, Nah, jadi anak-anak dari lebah ini mereka tidak bisa makan sendiri, mereka harus disuapin. Nah, siapa yang menyuapin? Nah, yang menyuapin adalah lebah pekerja. Ada yang dia bekerjanya mencari makan, ada yang bekerjanya adalah menyuapi atau memberi makan ke anak-anak lebah itu tadi gitu, dalam tanda kutip anak-anak ya Pak ya. Gitu. ah, Jadi sebenarnya madu itu adalah makanannya lebah, tapi beberapa waktu atau dalam proses perkembangan budaya manusia yang hidup berdampingan dengan lebah, maka bisa dimanfaatkan oleh manusia juga. Nah, kaitannya dengan propolis apa? Nah, propolis ini tadi sudah disampaikan bahwa sarang-sarang lebah itu terlapisi oleh lilin dan juga bahan dari resin. Nah, bahan resin ini kita sebut sebagai propolis. Mendapatkan propolis ini tidak sesimpel kalau kita mendapatkan madu, Pak. Karena apa? Karena propolis ini memerlukan apa ya? Memerlukan processing dulu untuk mendapatkan propolis murni. Karena kalau tidak diekstrak nanti beracun bagi manusia. Karena kan memang fungsinya adalah untuk ini juga pertahanan diri, untuk benteng dari si siapa? Si lebah ini dari predator, dari jamur, dari bakteri, dari virus ya gitu. Jadi karena memang dia fungsinya adalah sebagai defense system, makanya ekstrak propolis ini juga bisa kita konsumsi sebagai bahan imunitas gitu Pak. Jadi itulah kaitannya madu dan propolis. Tetapi di dalam sarang lebah itu yang bisa kita manfaatkan selain madu dan propolis ada lagi Pak. Itu ya. ada yang namanya royal jelly. Nah, Oh, royal jelly ini seperti madu juga tetapi proses kimiawinya agak lain karena apa? Karena nanti anak-anak lebah yang dikasih makan royal jelly nantinya akan menjadi calon ratu gitu, Pak. Jadi oh, tidak semua anak lebah dikasih royal jelly, hanya calon-calon ratu saja. jadi Nah, mantap satu kan, lagi, Mas. iya, Pak. Mas, ini kan kalau dikasih makan Royal Jelly kan calon raja ya kan. Oh iya, Pak. Nah, gitu. Makanya gini Mas, ini Betul. kalau di dunia manusia itu kan Mas, di Iya, kerajaan-kerajaan Pak. itu namanya kan pakai royal itu Mas. Ya Iya, kan. royal. Nah, pakai royal. Royal wedding. Wah, itu kalau apa misalnya kan itu pesawat kepresidenan warna royal apa kan gitu. Nah, Iya, itu betul, Pak. karena kalau bahasa Jawa royal itu ya memang untuk yang mewah-mewahan gitu kan Mas. Royal namanya Mas. Iya, Pak. Ya. Jadi kan Iya. jadi produknya itu kan tadi Mas, propolis, royal jelly dan madu itu sendiri. Iya. Jadi yang paling manjur yang mana itu Mas? Itu ceritanya. Iya. Silakan Mas. Yang putih Pak, maaf agak terputus tadi. Oh ya, itu antara royal jelly, propolis sama madu itu Iya Pak. apa itu? Masing-masing atau paling manjur mana? Oh gini, kalau untuk sebenarnya masing-masing manfaat ya Pak ya. Kalau untuk fungsi imunitas, maksudnya langsung sebagai anti patogen itu adalah propolis royal jelly. Karena memang fungsi di apa ya? Propolis Pak yang paling utama karena memang fungsi alamiahnya dia memang sebagai defense system gitu Pak. Nah kalau madu dan yang lainnya sebagai suplemen saja gitu, lebih ke suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh gitu Pak secara tidak langsungnya. Nah nanti ada satu lagi Pak produk dari lebah ini yang belum saya sampaikan yaitu bee pollen Pak. Oh, Jadi selain mengumpulkan nektar, biasanya kan di kaki-kaki lebah yang sebelah ini, yang mana nih? Yang di tungkainya itu nanti kan ada kuning-kuning, itu kan serbuk sari dari bunga yang menempel. Nah itu juga dijadikan lebah untuk sebagai sumber makanan, terutama sumber karbohidratnya. Nah belakangan ini manusia juga mengekstrak di polennya itu sebagai tambahan atau dikombinasikan dengan madu itu sendiri, Pak. Supaya menambah kelengkapan dari suplemen itu tadi gitu. lengkap ya Mas ya. Tambahnya Ya, tadi propolis, royal jelly, bee pollen,
dan madunya sendiri. Oke, ya Pak. Mas, itu apa namanya, cara mengekstraknya ada ya masing-masing untuk memisahkan masing-masing itu? Ada Pak, ada masing-masing ada, dan ini Pak, masing-masing jenis lebah itu proporsi kandungan madu, propolis, bipolennya beda-beda karena kita harus melihat karakteristik dari sarangnya gitu. Kalau misalkan lebah madu yang diternakkan itu ininya memang khusus untuk menempatkan madu, jadi memang proporsi dari madunya lebih banyak. Nah, nanti ada lebah tanpa sengat itu karena secara alami sarangnya itu untuk makanan madunya itu lebih sedikit karena koloninya lebih sedikit. Nah, itu yang lebih banyak propolisnya gitu karena kecenderungan dari sarang lebah sengat ini dia membentuk apa ya, benteng-benteng yang kuat dulu gitu sehingga kandungan propolisnya lebih banyak gitu Pak. Nah, untuk mengekstraknya masing-masing ada metodenya sendiri, cuma yang paling simpel adalah madu. Terlebih madu ini Pak, madu apa? Madu hutan atau madu yang diternakkan itu kan ada ekstraktornya yang diputar-putar itu. Atau kalau madu hutan yang ada di pohon itu kan tinggal diperes gitu Pak. Yang Mas, paling mudah diekstrak madu Pak. iya, Mas, kalau ceritakan macam-macam tadi propolis, apakah memang dibedakan? Oh, ini propolis dari lanceng itu, Mas. Oh, iya Pak. Iya Atau Pak. dari apa lagi itu yang di kotak-kotak apa namanya, lebah madu yang penyengat atau Iya. apa misalnya. Oh, iya Pak. Silakan, Mas. Nah, selama ini propolis itu yang dihasilkan paling banyak presentasinya adalah dari lebah tanpa sengat, Pak. Nah, dari lebah tanpa sengat ini pun ada juga yang menggolongkan karena lebah tanpa sengat ini kan spesiesnya banyak gitu, Pak. Nah, akhir-akhir ini kan sering kita dengar, oh propolis yang paling bagus adalah dari Brazil, nah gitu kan ada juga itu, Pak. Tapi masih belum ada ininya dari klinis yang membedakan bahwa tiap-tiap spesies itu mempunyai khasiat yang berbeda-beda, masih belum ada ininya juga, Pak. Iya. Masih belum ada apa ya, bukti ilmiahnya gitu. Sama seperti madu. Madu dari nektar, misalnya kalian nektar rambutan, nektar pohon mangga, nah itu kan hanya tesnya saja, hanya rasanya saja yang berbeda. Kalau untuk kandungannya mungkin sih tidak beda menurut saya gitu. Ya. Oke, terima kasih Mas Dika Oke, Pak. yang sudah memberikan informasi mengenai khasiat dan bagaimana beda dengan produk dari apa lebah itu. Ada 4 tadi ya Mas ya. Iya Propolis, Pak, ada 4. royal jelly, bipolen, dan madu sendiri. Aduh, Dan iya Pak. dan itu ada lagi Mas sebetulnya. Anak dari apa itu kan enak dimakan itu. Anak-anaknya lebah itu. Lebah ya. Oke, terima kasih Mas Dika. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.